Sejarah mikroskop. Menurut sejarah, orang yang pertama kali berpikir untuk membuat alat yang bernama mikroskop ini adalah Zacharias Janssen. Janssen sendiri sehari-harinya adalah seorang yang kerjanya membuat kacamata. Dibantu oleh Hans Janssen, mereka membuat mikroskop pertama kali pada tahun 1590. Mikroskop pertama yang dibuatnya pada saat itu mampu melihat perbesaran objek hingga 150 kali dari ukuran aslinya. Teman mikroskop saat itu mendorong ilmuwan lain seperti Galileo Galilei dari Italia untuk membuat alat yang sama. Bahkan Galileo mengklaim dirinya sebagai pencipta pertamanya yang telah membuat alat ini pada tahun 1610. Galileo menyelesaikan pembuatan mikroskop pada tahun 1609 dan mikroskop yang dibuatnya diberi nama yang sama dengan penemunya, yaitu mikroskop Galileo. Mikroskop jenis ini menggunakan lensa optik sehingga disebut mikroskop optik. Mikroskop yang dirakit dari lensa optik ini memiliki kemampuan terbatas dalam memperbesar ukuran objeknya. Hal ini disebabkan oleh limit difraksi cahaya yang ditentukan oleh panjang gelombang cahaya. Secara teoritis, panjang gelombang cahaya ini hanya sampai sekitar 200 nanometer. Untuk itu, mikroskop berbasis lensa optik ini tidak bisa mengamati ukuran di bawah 200 nanometer. Setelah itu, seorang berkebangsaan Belanda bernama Antony van Leeuwenhoek terus mengembangkan pembesaran mikroskopis. Antony van Leeuwenhoek sebenarnya bukan peneliti atau ilmuwan yang profesional. Profesi sebenarnya adalah sebagai wine tester di kota Delft, Belanda. Ia biasa menggunakan kaca pembesar ini untuk mengamati serat-serat pada kain. Tetapi rasa ingin tahunya yang besar terhadap alam semesta menjadikannya salah seorang penemu mikrobiologi. Leeuwenhoek menggunakan mikroskop ini yang sangat sederhana untuk mengamati air sungai, air hujan, ludah, feses, dan lain sebagainya. Ia tertarik dengan banyaknya benda-benda kecil yang dapat bergerak yang tidak terlihat dengan mata biasa. Ia menyebut benda-benda bergerak tadi dengan animalcule, yang menurutnya merupakan hewan-hewan yang sangat kecil. Penemuan ini membuatnya lebih antusias dalam mengamati benda-benda tadi dan lebih meningkatkan mikroskopnya. Hal ini dilakukan dengan menumpuk lebih banyak lensa dan memasangnya di mikroskopnya. Akhirnya, Leeuwenhoek membuat 250 mikroskop yang mampu memperbesar 200 hingga 300 kali. Leeuwenhoek mencatat dengan teliti hasil pengamatannya tersebut dan mengirimkannya ke British Royal Society. Salah satu isi suratnya yang pertama pada tanggal 7 September 1674, ia menggambarkan adanya hewan yang sangat kecil yang sekarang dikenal dengan protozoa. Antara tahun 1963 hingga 1723, ia menulis lebih dari 300 surat yang melaporkan berbagai hasil pengamatannya. Salah satu di antaranya adalah bentuk batang atau kokus maupun spiral yang sekarang dikenal dengan bakteri. Penemuan-penemuan tersebut membuat dunia sadar akan adanya bentuk kehidupan yang sangat kecil yang akhirnya melahirkan ilmu mikrobiologi. Bila di Eropa, mikroskop sudah dikenal sejak abad ke-17 dan digunakan untuk melihat binatang-binatang sejenis mikroba. Menariknya, orang Jepang senang menggunakannya untuk mengamati serangga berukuran kecil dan hasilnya berupa buku-buku berisi pemerian tentang serangga secara mendetail. Untuk melihat benda yang sangat kecil seperti virus dan bakteri, diperlukan alat optik yang memiliki perbesaran angular lebih besar lagi. Alat optik yang kita perlukan untuk melihat benda-benda yang sangat kecil adalah mikroskop. Sebuah mikroskop terdiri atas susunan dua lensa cembung dan yang dekat dengan benda disebut lensa objektif. Lensa cembung yang dekat dengan mata disebut lensa okuler. Jarak fokus lensa okuler lebih besar daripada jarak fokus lensa objektif. Mikroskop memiliki dua buah lensa, yaitu lensa objektif dan lensa okuler, sehingga dalam perhitungannya, kita akan menghitung untuk masing-masing lensa tersebut. Untuk kedua lensa berlaku rumus 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/SI.
Nah, yang membedakan adalah perbesarannya. Karena di mikroskop ada dua lensa, ada lensa objektif, ada lensa okuler, maka masing-masing tentu memiliki perbesaran yang berbeda-beda pula. Untuk lensa objektif, dianggap seperti lensa cembung biasa. Perbesaran yang dialami benda adalah perbesaran linear, sehingga rumusnya dapat ditulis dengan MOB atau perbesaran lensa objektif sama dengan H aksen OB per HOB atau minus S aksen OB per SOB. Untuk lensa okuler berlaku rumus seperti loop, karena cara menggunakannya dekat dengan mata. Dapat dihafal dengan rumus MOK atau perbesaran lensa okuler sama dengan PP per F ditambah PP per X, di mana X adalah jarak akomodasinya. Jika di mikroskop dia berakomodasi maksimum, maka X sama dengan PP-nya. Kalau dia berakomodasi minimum atau tidak berakomodasi, maka X adalah PR. Sehingga untuk akomodasi maksimum dapat kita tulis dengan PP per F tambah 1 atau SN per FOK tambah 1. Jika tidak berakomodasi dapat ditulis dengan PP per F saja, atau bisa ditulis dengan SN per FOK. Berikutnya adalah rumus perbesaran total. Untuk hal ini hanya perlu dikali saja. M total sama dengan MOB dikali MOK. Selanjutnya adalah jarak antara lensa okuler dengan lensa objektif. Biasanya di soal dikasih tahu dengan panjang mikroskop, ditulis dengan D, di mana D sama dengan S aksen OB ditambah SOK. Ini adalah bendanya, ini adalah SOB, jarak benda ke lensa objektif. Dia menghasilkan bayangan yang disebut dengan S aksen OB. Bayangan ini menjadi benda untuk lensa okuler atau SOK. Lalu di sini adalah S aksen OK. Untuk pengamatan mikroskop dengan mata tidak berakomodasi, bayangan objektif harus jatuh di titik fokus okuler, sehingga panjang mikroskop D dinyatakan oleh persamaan D sama dengan S aksen OB ditambah FOK. Oke, nah saat ini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari mikroskop. Mikroskop itu sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu bagian optik dan mekanik. Nah, bagian optik itu sendiri terdiri dari yang pertama, lensa okuler. Lensa okuler berfungsi sebagai pembentuk bayangan nyata dari lensa objektif. Yang kedua, lensa objektif. Nah, lensa itu berfungsi sebagai memperbesar objek dari 10 hingga 100 kali. Yang ketiga ada reflektor, berfungsi untuk memantulkan cahaya ke diafragma. Lalu ada kondensor. Nah, kondensor itu sendiri yaitu cermin yang berfungsi untuk mengumpulkan cahaya agar dipantulkan. Nah, lalu ada bagian dari mekanik. Nah, bagian mekanik terdiri dari yang pertama itu ada tabung mikroskop. Tabung mikroskop itu berfungsi untuk mengatur fokus dan penghubung lensa okuler dan lensa objektif. Lalu yang kedua ada revolver. Revolver berfungsi untuk sebagai tuas untuk mengatur lensa objektif. Lalu ada penjepit cermin, itu berfungsi sebagai menjepit cermin agar mudah melihat objek. Lalu yang keempat ada diafragma, itu berfungsi sebagai pengatur banyak dan sedikitnya cahaya. Lalu yang kelima itu ada meja objek, berfungsi untuk meletakkan sebagai wadah untuk meletakkan objek. Nah, lalu ada lengan dan kaki mikroskop, berfungsi untuk pegangan dan pijakan agar ketika mikroskop dipindahkan lebih mudah. Nah, lalu yang ketujuh ada sendi inklinasi. Sendi inklinasi berfungsi untuk mengatur derajat kemiringan dari mikroskop. Cara menggunakan mikroskop. Dalam menggunakan mikroskop, kita juga harus menggunakannya secara benar agar tidak merusak bagian-bagian yang ada di dalam mikroskop. Berikut adalah cara menggunakan mikroskop yang benar. Saat menggerakkan mikroskop, selalu bawa dengan kedua tangan. Pegang lengan mikroskop dengan satu tangan dan letakkan menggunakan tangan lainnya di bawah alas untuk penopang agar tidak jatuh. Putar revolver sehingga lensa objektif dengan daya terendah atau terkunci ke posisinya. Ini juga merupakan lensa objektif terpendek. Anda harus menyiapkan dengan menempatkan kaca penutup atau kaca preparat di atas spesimen.
Ini akan membantu melindungi lensa objektif jika menyentuh objek. Tempatkan kaca mikroskop di atas meja berparat dan kencangkan dengan penjepit objek. Anda dapat menekan bagian belakang penjepit objek untuk membukanya. Lihatlah lensa objektif dan meja dari samping dan putar knob fokus kasar sehingga lensa objektif bergerak ke bawah. Sekarang lihat melalui lensa okuler dan sesuaikan sumber cahaya dan diafragma untuk jumlah cahaya terbesar. Secara perlahan, putar penyetelan kasar sehingga lensa objektif naik. Lanjutkan hingga gambar menjadi fokus. Gunakan penyesuaian halus jika tersedia untuk pemfokusan halus. Jika Anda memiliki mikroskop dengan bidang bergerak, putar knob kasar sehingga bidang bergerak ke bawah atau menjauh dari lensa objektif. Gerakkan kaca objek mikroskop sehingga gambar berada di tengah bidang pandang dan sesuaikan kembali cermin, iluminator, atau diafragma ya, untuk gambar yang jelas. Sekarang Anda harus dapat mengganti ke lensa objektif berikutnya dengan hanya sedikit menggunakan penyesuaian fokus. Gunakan penyesuaian halus jika tersedia. Jika Anda tidak dapat fokus sampai spesimen Anda, ulangi langkah-langkah yang sebelumnya agar lensa objektifnya berdaya tinggi terpasang. Jangan biarkan lensa objektif menyentuh objek. Cara yang tepat dalam menggunakan mikroskop monokuler adalah dengan melihat melalui lensa okuler dengan satu mata dan tetap membuka mata lainnya. Ini membantu menghindari ketegangan mata. Jika Anda harus menutup satu mata saat melihat ke mikroskop juga tidak apa-apa. Jangan sentuh bagian kaca lensa dengan jari Anda. Gunakan hanya kertas lensa khusus untuk membersihkan lensa. Setelah selesai, naikkan tabung, klik lensa daya rendah ke posisinya dan lepaskan objek. Selalu tutup mikroskop Anda saat tidak digunakan. Debu adalah musuh nomor 1 karena dapat mengotori lensa dan mengurangi ketajamannya. Setelah kita mengetahui pengertian mikroskop, selanjutnya yaitu mengetahui tentang macam-macam mikroskop yang biasa digunakan atau terdapat di dalam laboratorium. Yang pertama itu ada mikroskop cahaya. Macam-macam mikroskop. Yang pertama adalah mikroskop cahaya. Dinamakan mikroskop cahaya karena saat mengamati objeknya yaitu menggunakan cahaya. Sumber cahaya biasa digunakan menggunakan cahaya sekitar yang dipantulkan dengan cermin atau menggunakan cahaya lampu yang terhubung dengan listrik. Ini juga dibantu oleh lensa untuk memfokuskan pada objek yang diamati. Contoh dari mikroskop cahaya adalah mikroskop monokuler, mikroskop binokuler, dan mikroskop trinokuler. Mikroskop monokuler itu macam-macam mikroskop yang termasuk dalam kategori menggunakan satu lensa okuler untuk mengamati objek yang diletak pada meja preparat. Mikroskop ini biasanya digunakan untuk mengamati objek dengan satu mata saja. Lalu ada mikroskop binokuler. Ini adalah mikroskop yang termasuk kategori lensa okuler. Mikroskop binokuler terdiri dari lensa okuler, sehingga dengan menggunakan mikroskop binokuler ini memudahkan mata lebih jelas untuk melihat benda-benda kecil yang akan diteliti. Lalu ada mikroskop trinokuler. Mikroskop ini merupakan jenis mikroskop yang termasuk dalam mikroskop cahaya. Jika pada mikroskop molekuler hanya bisa mengamati dengan satu mata, pada mikroskop ini dengan dua mata, maka trinokuler bisa dipasangkan kamera sehingga bisa diamati menggunakan monitor. Dengan menggunakan mikroskop trinokuler ini bisa memudahkan kita untuk lebih jelas benda kecil seperti virus atau bakteri yang akan kita teliti. Yang kedua ada mikroskop elektron. Mikroskop elektron merupakan macam-macam mikroskop selanjutnya yang harus untuk diketahui oleh masyarakat awam. Mikroskop elektron menggunakan sumber energi dari elektron untuk membesar bayangan objek. Mikroskop jenis ini menggunakan medan magnet sebagai pengganti lensa untuk memusatkan energi pada objek yang diamati. Terdapat dua macam mikroskop elektron, yaitu SM atau Scanning Electron Microscope atau TEM, atau disebut juga dengan Transmission Electron Microscope. Selanjutnya kita itu akan masuk ke contoh-contoh soalnya. Pertama itu adalah contoh soal yang 1 dengan soal perbesaran total sebuah mikroskop adalah 100 kali. Jika perbesaran yang dibentuk lensa objektif itu 5 kali, berapakah perbesaran lensa okulernya? Pertama kita itu akan mencari yang diketahui, yaitu adalah perbesaran total sama dengan 100 kali dan perbesaran
lensa objektif yaitu 5 kali. Yang ditanyakan itu adalah perbesaran lensa okuler. Maka untuk menjawabnya, kita itu akan menggunakan rumus untuk perbesaran total, yaitu adalah M besar sama dengan MOB atau perbesaran lensa objektif dikali MOK atau perbesaran lensa okuler. Dari situ kita bisa dapat bahwa perbesaran lensa okuler itu sama dengan perbesaran total per perbesaran lensa objektif. Berarti itu sama dengan 100/5 yang hasilnya itu 20. Jadi perbesaran lensa okuler mikroskop tersebut adalah 20 kali. Sekarang kita itu lanjut ke contoh soal nomor 2, di mana pertanyaannya itu adalah sebuah mikroskop memiliki jarak fokus lensa objektif dan lensa okuler masing-masing 10 mm dan 5 cm. Sebuah benda ditempatkan 11 mm di depan lensa objektif. Tentukanlah perbesaran mikroskop pada pengamatan. Pertama itulah tanpa akomodasi, kedua itulah berakomodasi maksimum, dan yang ketiga adalah berakomodasi pada jarak 50 cm. Kemudian untuk penyelesaian kita itu mulai dengan yang diketahui. Pertama itulah jarak fokus pada lensa objektif yaitu adalah 10 mm. Kemudian jarak fokus pada lensa okuler yaitu adalah 5 cm. Kemudian itu adalah jarak benda pada lensa objektif yaitu adalah 11 mm. Dan kemudian itulah jarak benda yaitu pada normal atau mata normal yaitu adalah 25 cm. Yang ditanyakan itu adalah perbesaran mikroskop untuk pengamatan tanpa akomodasi, berakomodasi maksimum, dan berakomodasi pada jarak 50 cm. Nah, untuk mulai menjawab, sebelum kita itu dapat menentukan perbesaran pada mikroskop, terlebih dahulu kita itu mencari jarak bayangan oleh lensa objektif atau SOB menggunakan rumus berikut, yaitu adalah 1 per jarak bayangan pada lensa objektif atau S aksen OB sama dengan 1 per jarak fokus lensa objektif dikurang 1 per jarak benda lensa objektif. Yang itu selanjutnya adalah 1 per S aksen OB sama dengan 1 per 10 mm dikurang 1 per 11 mm. Kemudian kita itu akan menyederhanakannya lagi dengan 1 per S aksen OB itu sama dengan 11 dikurang 10 per 110 mm. Hasilnya itu adalah 1 per S aksen OB sama dengan 1 per 110 mm. Sehingga diperolehlah itu jarak bayangan atau S aksen OB pada lensa objektif itu adalah 110 mm. Dengan demikian, perbesaran yang dihasilkan oleh lensa objektif adalah sebagai berikut. Menggunakan rumus yang lain itu adalah MOB atau perbesaran total pada lensa objektif itu sama dengan S aksen OB per SOB. Hasilnya itu adalah MOB sama dengan 110 mm per 11 mm, yaitu hasilnya adalah 10 kali. Selanjutnya, perbesaran sudut yang dihasilkan oleh lensa okuler adalah sebagai berikut. Pertama, pada pengamatan tanpa akomodasi, itu adalah MOB sama dengan SN per FOK. Maka dimasukkan adalah menjadi 25 cm per 5 cm. Hasilnya adalah 5 kali. Kemudian pada pengamatan dengan akomodasi maksimum, yaitulah MOB sama dengan SN per FOK ditambah 1. Hasilnya itu adalah 25 cm per 5 cm ditambah 1. Hasilnya adalah 6 kali. Dan kemudian kita itu ada pada pengamatan dengan berakomodasi pada jarak 50 cm, yakni jarak bayangan lensa okuler atau S aksen OK sama dengan 50 cm. Rumusnya itu adalah 1 per SOK sama dengan 1 per FOK dikurang 1 per S aksen OK. Dimasukkan itu adalah 1 per SOK sama dengan 1 per 5 cm dikurang 1 per minus 50 cm. Hasilnya itu adalah 1 per SOK, di mana 10 itu dikurang minus 1 per 50 cm. Hasilnya adalah 1 per SOK sama dengan 11 per 50 cm. Sehingga
Rumus berikutnya itu adalah MOK atau perbesaran total lensa okuler itu sama dengan SN atau jarak bayangan normal per SOK atau jarak bayangan pada lensa okuler. Jika dimasukkan itu akan menjadi MOK itu sama dengan SN dikali 1 per SOK di dalam kurung mutlak. Hasilnya itu adalah MOK sama dengan 25 cm dikali 11 per 50 cm yang hasil perkaliannya itu adalah 5,5 kali. Dengan demikian, perbesaran total mikroskop adalah sebagai berikut. Pada pengamatan tempat akomodasi, M itu sama dengan MOB dikali MOK, yaitu 10 kali 5 atau 50 kali. Kemudian pada pengamatan dengan mata berakomodasi maksimum, itu dengan M dikali MOB dikali MOK, saat menjadi 10 dikali 6 sama dengan 60 kali. Dan pada pengamatan dengan mata berakomodasi pada jarak 50 cm, MOB dikali MOK menjadi 10 dikali 5,5. Hasilnya adalah 55 kali.